Ngegigit ke sini, ke bagian leher. Seumur hidup saya kan belum pernah pingsan. Pas udah digigit itu, pergi ke dokter, pingsan. Tak ada yang menyukai dari kata-katamu. Teteh ngerasa nggak kalau dijauhi orang-orang? Ya. Jelas. Ismi kayaknya udah ada yang menguasai deh. Ya. Dia bukan. Teteh kuat. Masya Allah. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu dari Ciwidey, Bandung, yaitu Bapak Asep dan istrinya Ibu Sari. Nah, Ibu Sari ini mengalami keluhan di luar nalar, yaitu sejak 10 tahun yang lalu, sejak lahiran anak kedua ya. Iya. Sering mengalami kesurupan, kemudian sering berselisih paham dengan suami untuk masalah-masalah yang sepele, bener ya? Iya. Terus mengalami gangguan di kemaluannya. Bisa diceritakan sendiri? Lebih tepatnya di rahim kayaknya. Oh, di rahim. Di dalam? Di dalam rahim. Bisa dirasakan tapi sulit dijelaskan gitu. Di dalamnya geli, cuman reaksi ke tubuh tuh pengen teriak gitu. Pengen ngamuk, pengen berontak, tapi alasannya apa bingung. Sampai pernah ke bidan tuh saya pasang Spiral? Iya, itu. Saya nanya ke bidan, emang kalau kita lagi ditanganin pengen ngamuk ya gitu kan? Kata bidan, enggak juga. Ya udah, saya diem aja, mungkin ini mah cuman halusinasi gitu. Sempat merasa ini halusinasi, tapi juga sempat berusaha pengobatan secara non medis, karena secara medis memang ada gangguan lambung ya. Iya. Tapi sudah diobati kok lambungnya Masih terus. nggak ada perubahan yang berarti. Iya. Akhirnya melakukan ikhtiar non medis. Di antara 10 tahun perjalanan ini sudah 50 pengobatan non medis yang kurang dijalankan. lebih. Kurang lebih. Medis non medis itu Luar total biasa, ya. Itu namanya ikhtiar ya. Terus Ya. apa hasilnya dari pengobatan-pengobatan itu? Variatif ya, banyak yang memang medis, ada yang juga saya nggak bisa sebutin di sini, ada yang non medisnya juga ya ada. Cuman dari banyaknya ikhtiar yang sudah saya jalani sama suami, endingnya lebih ke pasrah. Karena memang mungkin Allah belum menghendaki gitu untuk kesembuhan saya khususnya, terus untuk rumah tangga saya juga belum Ada perubahan yang berarti ya. Nah, waktu diobati itu ada sempat kesurupan enggak? Kesurupannya itu Sering. pada saat apa? Pernah di ruqyah Pada saat di beberapa ruqyah, kali ya reaksi gitu ke alternatif yang lain, cuman hanya sebatas dikasih air doa aja. Nah, yang ibu bilang sering kesurupan itu dalam keadaan apa? Tiba-tiba diem kesurupan atau pada saat Sering diobati? ada konflik dengan orang lain. Ketika ada konflik dengan orang lain terus kesurupan? Iya. Kadang kalau udah nggak bisa kekendaliin gitu, udah lawannya udah bukan satu orang, itu saya jadi. Gimana reaksinya pada saat kesurupan? Teriak-teriak, Ngamuk gitu? nangis, ngamuk, Sadar tapi? sadar, cuman sulit mengendalikan. Pokoknya udah lawan satu kuat, dua udah kalau udah banyakan, soalnya sering rempugan gitu, seolah kayak dibuat udah nggak bisa komunikasi dengan orang banyak, di usaha pun sama kayak nggak bisa lanjut gitu, Apa usahanya kalau boleh tahu? kayak kreditan gitu kecil-kecilan. Itu sudah dijalani Sudah. sejak sebelum menikah atau sesudah menikah? Sesudah menikah. Kalau untuk usaha saya pribadi sama suami Itu berdua, berpartner dengan suami? berdua. Nah, sekarang usahanya itu sedang mengalami kendala atau? Iya, sering ditipu. Terakhir sebelum pandemi itu lumayan gitu ya. Kalau menurut kami mah itu yang dicarinya nggak seberapa, tapi dibawa kabur sampai sekarang juga masih buron orangnya. Nah, dari situ makin berlanjut, makin kerasa gitu. Oh, ini ada yang aneh gitu. Soalnya Buruk gitu. Terpuruk makin ya usahanya. terpuruk. Iya, udah ditipu terus, bahkan sampai akhir Ramadan kemarin pun masih gitu. Masih ada problem berurusan dengan orang-orang yang gitu. Terus katanya ngantukan ya? Sering Ngantukan. ngantuk. Itu nggak lihat-lihat jam, mau pagi, siang, sore? Pagi, siang, sore, sama kadang tuh yang sering saya alamin mah pas kalau hari Jumat
Hari Jumat udah waktunya ngelayanin suami pulang Jumatan, itu pasti ngantuk berat. Ngantuk beratnya tuh sampai sampai keluar air mata. Saking pengen nahannya melek. Iya, nahan melek. Sering sampai bilang ke suami, kalau suami pulang Jumatan tuh kan harusnya nyediain air ya. Karena sayanya nggak kuat ngantuk, saya suka minta izin ya ke suami. Ya, saya nggak kuat. Harusnya kan sholat dulu, cuman karena saya nggak kuat, saya tidur dulu sebentar. Dan itu sering jadi konflik. Padahal saya udah berusaha, ini ujian buat saya harus izin ke suami. Ini ada problem, tapi ya gitu, mungkin karena suami belum mengerti. Akhir-akhir ini baru mengerti, oh iya ternyata nggak wajar gitu. Terus kemarin kayaknya sempat kirim foto binatang ya, ada binatang masuk ke rumah. Iya, itu waktu sebelum pindahan ke rumah yang sekarang, masih ngontrak. Awal kejadian jam 9 pagi tuh ngantuk, tidur kan, ada serangga lewat lalu lalang, cuman saya biarin, kirain nggak apa-apa, nggak akan ngapa-ngapain gitu. Gigit ke sini, ke bagian leher. Seumur hidup saya kan belum pernah pingsan. Pas udah digigit itu, pergi ke dokter, pingsan. Nah, berulang kali itu digigit serangga itu berulang kali. Semacam apa ya serangganya? Kalau di Google itu namanya bajak hitam katanya. Terus apakah dia mematikan serangannya ya, itu katanya, sehingga membuat orang pingsan? Iya, katanya saya telusur itu ya katanya bisa membuat. Kok bisa masuk ke rumahnya ya? Nggak tahu. Cuman nggak sekali itu yang kesekian kalinya mah kejadiannya selalu malam, jam 1, jam 2 malam, yang mana dokter udah nggak bisa dicari, larinya ke rumah sakit. Iya, gitu. masuk GD. Iya, ke rumah 24 sakit. jam. Terus yang di kontrakan yang sebelum rumah sekarang itu gigi saya udah habis berapa? Sering sakit gigi ya. Maksudnya? Sekali cabut dua. Oh iya? Iya. Maaf, ini udah nggak ada, udah habis. Ini tinggal satu. Jadi ini palsu. Itu karena sakit gigi. Enggak, ini asli. Cuman ini yang belakang udah habis. Lah. Jam 1, jam 2 itu kalau jadi sakit gigi. Awal pindah kontrakan itu malah baru 3 hari sakit giginya tuh. Terus akhirnya bagaimana memutuskan untuk bertemu Mata Langit? Waktu beberapa pekan yang lalu ya sama asistennya. Padahal nggak sengaja. Cuman justru nyarinya saya nyari tentang ada konten tentang khodam gitu. Saya nyari-nyari tentang khodam, apa sih itu khodam gitu, yang ingin pelajari karena memang dirasa ada yang aneh gitu dalam diri saya, nggak seperti biasanya. Ini bukan saya telusuri, oh ya paham sedikit-sedikit. Nah tiba-tiba lewat itu acara Mata Langit, nggak sengaja dari salah satu konten orang Pangalengan. Oh iya. Nabila. Iya, 6 tahun ya. Ya, dari situ ternyata mungkin bisa ya saya ikhtiar di sini. Rasanya tuh terus dilihat langsung chat, itu nggak lama, selang beberapa jam saya langsung chat Teratna. Sudah nonton. Tapi belum lama nemuin Mata Langit ya? Enggak, belum lama. Baik, Bang Ima, mungkin bisa sekarang saatnya untuk dipantau apakah benar ada makhluk gaib yang menguasai tubuhnya Ibu Sari ini? Ya, saya ngelihat tubuh beliau ini dalam bayangan mata batin saya ini luka-luka gitu. Jadi kayak ada borokan di sini. Jadi tubuhnya tuh kayak luka-luka. Oh, gatal juga tadi lupa sebelum pindah ke rumah yang baru, seminggu sebelumnya kan digigit serangga, terus gatal sampai kepala itu darah sama nanah, sama rambut itu udah darah sama nanah. Jadi itu terus, bayangan saya begitu, luka-luka, boro-borokan tubuh semua. Ya. Ada ratu ular di badan beliau, berpakaian hijau, saya lihat, bermahkota. Habis itu siluman nenek-nenek. Habis itu ada makhluk sampah gitu. Dia sangat bau karena itu buat perpecahan antara suami dan istri. Habis itu saya lihat badannya sudah dipocong-pocongin, dibalut kain kafan semuanya. Habis itu ada perempuan yang rambutnya acak-acakan suka menangis, terutama di keheningan malam ya. Dia menangis, mengeluarkan air mata. Enggak, kalau nangis cuma sayanya yang suka nangis malam. Gitu. Habis itu ada bocah kecil 2 tapi bocah bertaring. Mukanya tua. Iya. Bocah tapi. Habis itu ada kayak ibu-ibu tapi perutnya besar, kayak hamil, kayak sedang mengandung. Ini banyak sekali gitu. Banyak ya? Banyak sekali gitu. Tapi arahnya apakah dari satu arah atau dari? Jadi memang ada orang tidak suka dengan kesuksesan si tetehnya sama suaminya. Ingin memang menghancurkan, bukan dari segi usaha, tapi dari rumah tangga juga ingin dihancurkan. Jadi biar benar-benar terpuruk, semua aspek akan dibuat hancur. Jadi itu niat orang itu gitu. Saya ngelihat juga sih kayak pernah dekat gitu ya dengan berdua. Dengan keluarga ini? Pernah dekat gitu dengan berdua dan
mungkin juga pernah kayak ada jalinan kerjasama juga gitu. Tapi pecah, setelah itu pecah dan dia dendam gitu, sehingga melakukan ini. Itu yang terlihat saya. Oke, nanti kita akan telusuri lebih jauh. Allah Akbar. Muhammad. Oke, ini adalah maksud yang ada di badannya Teh Sari. Ini tangannya terikat ini. Tangannya terikat nih. Tes ini. Kayak pocong nih. Kaki terikat, tangan terikat. Nggak bisa bergerak dong. Boleh tanya-tanya? Dengan siapa ini? Maaf kalau boleh tahu. Ada maksud apa di badan saya? Bisa bicara nggak? Maksud ini melumpuhkan. Apanya yang dilumpuhkan? Melumpuhkan sebuah bintang yang tak terkendali. Oh, jadi kayak marah nggak bisa ngendaliin, tiba-tiba ngamuk gitu. Kan ngerusak mental. Rusak mental. Coba bisa duduk nggak? Biar saya. Jika mental itu hancur, akan hancur semua. Jadi targetnya semua yang mau dianjurkan. Apa saja semua itu? Dan segala yang kau punya. Rumah tangganya. Motifnya apa ya? Tujuan ingin menghancurkan itu apa tujuannya? Salahnya saya apa? Ini apa? Pocong. Pocong. Apa ada yang suruh? Bisa tolong dijelaskan? Terus sudah berapa lama kamu di badannya ibu? Aku datang beda lagi kayaknya. Siapa kamu? Kayaknya komplotannya yang tadi juga ini. Jadi kalian sudah berkomplot untuk menghancurkan. Sudah berapa lama di badan saya? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Bau yang begitu getir. Bau banget mungkin. Bau banget gitu maksudnya? Bau bangkai atau bau Maksud apa? kamu apa? Bilang bau begitu getir itu apa? Tujuan kamu apa maksudnya? Apa yang kau lakukan? Bau seluruh tubuh sehingga tak ada yang menyukai dari kata-katamu. Teteh ngerasa nggak kalau dijauhi orang-orang? Jelas. Orang-orang kayak benci gitu? Ya, dibuat konflik ada aja. Dengan siapapun? Dengan keluarga suami, dengan rekan usaha, Teman, teman-teman, Tetangga san komuni, ya Ya, tetangga. mau tetangga dimanapun. Jadi dibuat apa? Ibunya dibuat menyebalkan gitu? Sebuah bau itu takkan disukai oleh kalian sebagai manusia, selayaknya seperti sampah Oh, yang bau sampah. membusuk. Tadi bilang Panglima itu kalian yang makhluk sampah, ini dia nih orang makhluknya. Boleh ditanya? Tanya. Disuruh? Siapa yang suruh? Ada yang suruh kah? Atau Laki atau perempuan? Datang memang diutus. Kalau makhluk kayak gini pasti suruhan. Yang ngutus siapa? Laki atau perempuan? Laki. Oh, laki-laki, ya. Aku diantarkan olehnya. I. Apa tuh? A. Namanya mengandung huruf A dan I. N. Kita tampung informasinya dulu ya. Apa hubungan laki-laki itu dengan bapak atau ibu? Yang kini sulit untuk kau cari. Kenapa sulit dicari? Sama seperti yang kau rasakan Memangnya apa? dalam rahim. Oh, yang tadi ibu bilang susah dijelaskan. iya. Kenapa kok rahim yang diserang? Masalahnya apa sih yang membuat kalian dikirim tuh? Agar dia di saat melakukan sebuah hubungan kau merasakan sakit. Saat melakukan hubungan suami istri, ibu tadi bilang
pengen ngamuk gitu. Iya, abisnya. Hmm. Kalau abis hubungan itu. Pengen ngamuk ke siapa? Suami. Nggak tahu, nggak jelas. Kenapa dibuat begitu? Apa hubungannya? Agar kau merasakan begitu mualnya sehingga kau tak melakukannya lagi. Oh, biar akhirnya Buat kewajiban ya biar akhirnya konflik antara suami istri. Memang tugas kalian itu memang harus memisahkan rumah tangganya juga. menghancurkan Kok sekejam itu sih? kewajiban. Iya, jadi kayak nggak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik gitu. Tapi alhamdulillah saya mah nggak sampai gitu. Targetnya begitu. Iya, maksudnya cuman kalau ngefeknya ke suami ya. Salah saya apa? Apakah pernah saya bikin salah yang membuat kamu tersinggung, Atau sakit sebenci itu? Ini di antara tuanku dan kau. Hubungannya apa? Dia ada masalah sama istrinya, tapi sekarang dibuat suaminya sama istrinya ribut. Memangnya ada pernah dekat dengan ibu laki-laki itu? Kini kau mencariku. Kita tidak mencari majikanmu, kita mencari siapa yang membuat sakit itu doang. Kalau yang buat sakit bukan majikanmu ya nggak akan kita cari. Kau ingat wanita itu? Oh bukan berarti. Wanita itu mana? Ini Wanita yang maksudnya mana? ke saya apa ke suami? Kau Maksudmu kamu suruh Ibu Sari mengingat wanita? Wanita yang mana yang disuruh ingat-ingat itu? Tadi katanya laki-laki yang suruh. aku diantarkan dengan laki-laki sampai ke tempatmu. Oh, jadi yang bawa barang atau buhul atau apapun namanya itu laki-laki, tapi yang nyuruhnya perempuan gitu. Wanita Pakai kerudung. tak sebesar kau. Berarti orangnya kecil. Terus apa lagi? Nanya Bu. Keluarga, rekan usaha, atau Siapa? teman olahraga, atau siapa? Saudara juga. Iya, saya dibuat pecah sama Semua komunitas organisasi. itu. Dia bukan dari golongan saudara. Berarti bukan jalur keluarga, berarti jalur lain. Tanya aja. Ini kan komunitasnya banyak nih temennya. Iya, makanya bingung. Ini aja deh. Terakhir ketemu kapan? Dan di mana? Apa itu? Dia selalu memakai Celana. Dia selalu pakai celana panjang, Banyak. tapi berhijab. Ya banyak lagi. Urusan apa, rekan kerja atau teman? Huruf I. Nama perempuan itu mengandung huruf I. Ya. Apa yang membuat perempuan itu mengirimkan kalian? Kesalahannya si Ibu Sari sama suaminya apa? Ini yang salahnya saya apa suami saya, atau kami berdua? Yang salah saya atau suami? Oh, Teteh. Apa salahnya? kini tak lagi kau tahu dia di mana. Perempuan yang awalnya tahu apakah tetangga atau apa terus pindah. Oh banyak, ini temannya banyak ini, ayo yang jelas. Aduh jangan bertele-tele. Berhijab, pakai celana, yang konflik juga banyak, cuman beragam gitu. Konfliknya rata-rata kecil-kecilan gitu. Nggak pernah yang Manapun kau berada, kau selalu saja Berkonflik. Lah iya justru itu karena banyak. Yang mana kamu tuh? Gara-gara masalah apa? kan kau mencarinya takkan semudah itu. Oh, walaupun nggak semudah itu tetap akan kami lacak terus menerus. Sekarang jelasin aja, tugasmu apa di badannya? Aku memasuki ke dalam rahim. Yang di rahim itu yang rasanya nggak jelas itu. Terus apa yang kamu lakukan di rahimnya ibu? Aku berdiam di dalam rahim. Itu yang membuat ibu rasa apa bu? Nggak jelas. aneh. Ya? Kalau seandainya ada kamu di dalam rahimnya, apa yang ibu rasakan? Pengen tahu definisimu kayak apa? Diapain? Diremes? Siapa? Dicubit-cubitin gitu. Rasanya apa? Sebuah rasa
yang begitu Linu. yang tak bisa kau ungkapkan. Iya. Ngilu, linu. Nggak jelas gitu. Cuma reaksi ke badannya pengen Ngamuk. Cuman alhamdulillah ya. Terkendali. Atas izin Berusaha Allah, terus nggak mengendalikan. sampai Ya ngamuk. bagus harus gitu. Terus selain kalian ada siapa lagi? Tadi Pocong rusak mentalnya, kamu rusak rahimnya. Terus siapa lagi tim kamu? Penjahat punya tim juga ya? Jangan pernah kau berkata kejahatan itu datang dari manusiamu. Maksudmu? Karena ibu pernah punya salah, makanya jelasin dong salahnya di mana biar ada introspeksi, benar nggak Bu? Bukan dari kami. Oh, maksudnya dari majikanmu yang nyuruh sehingga kamu berbuat jahat itu. Ya, Kamu nggak mau disalahin 100%. Padahal kan sama aja kamu yang disuruh jahat. Mau kok, berarti kamu juga jahat dong. Itu yang maksudnya ingin ngerusak mental saya, hinggap di rahim saya, itu tuh kesalahannya tadi tuh saya gitu. Dia belum Kesalahan ada ngomong. pada saya atau Salah ada majikannya suami? dia. Enggak, ini Suruhan. spesifikasinya Mbak maksudnya Bingung. yang salah ibu atau bapak? Iya, belum jelas. kau Ibu Sari toh? yang Iya. Saya. kau memang tak pernah merasa bersalah. Bukan tidak pernah merasa bersalah, yang namanya manusia pasti pernah salah. Cuman salah apa? Kau selalu mengelak, selalu membantah. Ya jangan Selalu membantah. Oke, berarti majikan kamu merasa dibantah oleh beliau. Dalam hal apa dibantahnya? Ada kasus apa gitu? Apa itu? Alat apa tuh? Bisnisnya apa sih? Tempat yang kau tempati Tempat usaha. Tempat usahanya itu bukan itu yang dulu kau singgahi. rumah. Ini baru pindah rumahnya. udah 4-5 tahunan sih. Udah 5 tahun. Berarti rumah yang dulu maksudmu? Tak lagi dia berada di dekat. Oh, berarti dulu orang itu lokasinya di dekat rumah yang satu lingkungan. Ketika ibu sudah pindah, berarti sekarang posisinya jauhan. Ibu ingat nggak di rumah yang lama pernah konflik sama tetangga? Banyak. Oh banyak, oke. Jadi maksudnya gini loh, yang saya heran tuh ya justru malah saya memang yang dirasa sih dari kecil juga, cuman semakin dewasa itu semakin aneh gitu. Sebentar, Takkan ada kecocokan. kenapa kok bisa begitu? Justru saya malah banyaknya nih saya Nih, sabar, berusaha berarti artinya Karena dari sebelum pernah cari masalah kalau kami selama saya ada masih di rumah. Tapi ada aja orang yang nggak suka gitu sama. yang ngajak ribut. sebentar. Kalau menurut ibu kan banyak yang bermasalah dengan ibu. Nah, kamu itu dikirim oleh yang mana? Apakah dari satu orang atau dari beberapa? Dia gini-gini terus apa huruf I ya? Laki perempuannya itu huruf I, berjilbab, badannya lebih kecil. Terus apa lagi? A, mengandung huruf I dan A. Terus pakai lipstick, berarti artinya itu perempuan yang suka dandan gitu. Terus kayak ibu juga kan cantik merah gitu. dia tak cantik, lebih cantik majikan. Masya Allah. Masya Allah. Majikanmu lebih cantik tapi ngirim santet. Dari mana cantiknya? Udah berapa lama itu yang ngirim itu? Berapa tahun? 6 tahun. Oh berarti dari rumah yang lama sebelum pindah. Coba ingat-ingat lagi biar kita sinkronkan. Jadi dari rumah yang lama itu majikanmu tinggalnya dekat ibu. Lalu konfliknya gara-gara apa? Kau cari sendiri Dan ini kan sedang mencari. karena begitu banyak Ya udahlah gini aja lah. Oke, dia berkonflik dengan manusia telah berkonflik ya. dengannya. Biarkan urusan manusia. Walaupun kau berada Ya udah nanti biar diselesaikan urusannya manusia. Sekarang kamu gimana kalau kamu hari ini
pergi dari badannya. Kamu berhadapan dengan Panglima ini sekarang. Kau berhadapan denganku. Lah iya, makanya aku bilang kamu cukup. Memang mau sampai kapan? Cukup menanyaiku. Loh, aku kan harus mengungkap yang tak terungkap. Karena kamu nggak mau mengungkap, ya udah kamu tobat aja gimana? Biar kamu jadi makhluk mulia. Tak ada kemuliaan. Kalau aku yang ngajak nggak mau Panglima, kali Panglima ngajak mau. Jangan pernah mencoba menghentikan kami. Jadi kamu bangga gitu buat jahat kayak gini? Sampai kapan? Sampai seperti apa Targetnya harus targetnya? Sampai kau tak berdaya, sampai kau tertutup. Usahanya sekarang masih ada, walaupun terseok-seok tetap jalan. Terseok-seok. Masih jalan. Belum tutup kan? Tutup semuanya. Sampai bangkrut gitu Iya. maksudnya dia nih. Tertutup sampai ke rahimmu. Alhamdulillah udah punya anak ya? Dia rahimnya mau ditutup. 3 anaknya. 3 sebelum yang bungsu, iya. Pernah hamil dan keguguran. Berarti kalau dihitung semua 4? Kalau 5. Oh 5. Ya sudah, kamu tobat aja ya. Kamu agamanya apa? Tak ada keagamaan. Kamu ada agama. Dia kau sembah apa? Sebuah kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan keabadian Gak ada yang abadi. pada kami. Gak ada yang abadi di dunia ini. Gak ada yang abadi. Keabadian itu Jadi kamu anggap kamu bisa hidup selamanya, abadi gitu, bebas menganiaya orang, bebas menjolimi orang ya. dia Kamu nggak capek, bisa berbuat apapun. kamu nggak capek berbuat jahat. Itu sudah menjadi kewajiban kami. Nah kalau sekarang aku ngajak kamu berkewajiban berbuat baik gimana? Tak akan. Kamu tadi udah bekerja sama kami, kamu udah ngebongkar semua rahasia soalnya. Iya betul. Rahasia-rahasia majikanmu, kamu udah bongkar semua. Jadi kamu nggak pantas lagi, nggak layak lagi kamu bergabung sama majikanmu. Kamu sudah dianggap pengkhianat. Karena kamu membongkar rahasianya. Bagus kamu ikut kami bertobat masuk Islam, ya kan? Insya Allah kamu selamat. Lebih baik Lebih baik apa? aku Apa? silam. Waduh, mau lebih baik sirna. Jangan lah, Kurang. jangan sirna. Emang aku hebat sekali ya? Kamu harus tetap hidup. Kok sampai 50 pengobatan Tapi dilakukan kok kamu tapi masih kamu ada? ikut saya. Tidak. Gak mau. Aku mau nanya, kan ibu udah berobat tuh, 50 pengobatan dijalanin. Waktu lagi di terapi kamu kemana? Emangnya kamu nggak terusir? Kan udah diruqyah juga kan ya? Mereka hanya mengusir, tapi tak membuat kami hancur. Kami bisa datang kembali. Kok bisa? Bukannya kalau udah diusir itu nggak bisa balik lagi? Yang tak bisa kembali, yang sudah dihancurkan. Nah, Waktu saya pernah jatuh itu di samping kulkas itu umur 7 bulan hamil. Kamu bukan? Bukan urusan berarti ada makhluk lain lagi. di saat itu. Itu waktu hamil anak keberapa? Kedua. Tak ada. Belum dikirim. Saat ini kau memang sudah diikuti bangsa kami. Dari kau masih memerah. Masih bayi. Kenapa diikutin makhluk halus? Salah dia apa? Masih bayi kok diikutin? Apakah ada kaitan dengan orang tuanya? Itu bukan urusanku. Tapi kan kamu tahu kamu sama makhluk halus. Tapi dari kau memerah, kau sudah Dari lahir dong berarti. diikuti bangsa seperti kami. Wujudnya, Karena itu dari leluhurnya. Tujuannya apa? ada sebuah yang harus dilepaskan. Sebuah apa perjanjian? Bukan Apa? urusanku. Di saat dulu itu pun batinmu selalu berlawanan dalam jiwa
Dari kecil, Bu. Benar nggak yang diomongin? Kamu? Selarung gampang disusupin. Oh, yang gampang kesurupan itu. Kalau kesurupan masih pas punya anak kedua. Oh, tapi dia kesurupannya baru setelah anak kedua kok, bukan dari kecil. Doping. Pernah kejadian Dari kecil waktu tuh pernah lihat sosok tidur. Lihat apa? Sosok apa? sosok yang nggak tahu, mungkin halusinasi gitu. Tapi yang terlihat apa? Kayak pakai baju merah, lagi ngejilatin kakinya almarhumah emak Ibunya. ibunya Jadi ibu waktu saya. tidur bareng sama ibunya almarhum. Iya. dulu, katanya pernah ada yang ngejelatin kakinya. Sayanya kebangun, Kaki. kayak usia Waktu masih 3 kecil? tahunan, iya, 2 tahun 3 tahunan. Siapa tuh makhluk berbaju merah itu? Yang kukatakan ada yang harus dilepaskan. Oh, berarti mungkin aku bisa tarik kesimpulan sementara makhluk itu memang ada perjanjian dengan orang tuanya. Orang tuanya meninggal, sekarang ikut ke anaknya. Gitu. Sebelum ada yang melepas perjanjian itu, dia akan ikut terus. Dan kemanapun kau pergi, Makhluk itu apa efeknya kalau ikut? selalu saja Ismi kayaknya udah ada yang menguasai deh. Selalu saja apa? dialah Siapa? lidah menjulur itu. Ada makhluk Lidahnya yang menjulur. menjulur. Tete lihat waktu itu. Iya, waktu kecil lihat. Oh, yang jilatin mamahnya itu. Ya nggak tahu manusia, nggak tahu apa. Katanya. Siapa dia? Baju merah itu? Perempuan. Itulah memang bukan suatu halusinasi. Iya, bukan halusinasi teh. Jadi memang benar yang dilihat anak kecil umur 3 tahun ada makhluk menjilat kaki ibunya itu dia. Kenapa ditutup itu telinganya? Dia bukan kelompokmu tapi Ai. Dipanggil Ai. Allah Akbar. Allah Akbar, Gil. Oke. Gil. Allah Akbar. Sakit. Sakit Panglima kakinya. Sini. Rek dijagakeun ka indung itu bisa pokoknya. Apa artinya? Paham? Mau dijagain ke ibunya pun nggak bisa. Bapak maneh geus janji ke aing ari maneh teh aing kuasakeun diledik geus semaut bapak maneh teh. Ayahnya sudah meninggal. Aing nyekelan maneh. Gimana teh? Mana eta nu besi teh? Golok. Berarti orang tuanya Teteh punya golok. Merinding saya, Allah. Disimpan sama Teteh sekarang? Enggak, waktu kecil pernah saya waktu bareng-bareng kan ibu bapak saya udah pisah. Pas saya tinggal sama bapak, saya buka lemari, ada golok yang nggak boleh dipegang sama saya. Jadi nggak berani megang, sampai saat juga nggak tahu. Ada di mana Beradaannya. golok itu? Kayaknya ada di rumah kakak saya yang sekarang. Apa kaitannya Anda dengan golok itu? Jeung bapak maneh. Bapak maneh teh loba. Oh, Cekelana. bapaknya Teteh banyak. Ari maneh nu tanggung jawab. Nah, kudu abi no tanggung jawab. Maju. Nu dihayangan tuh maneh. Ai kembaran abi, Emang Sudah, Teteh Ai? ada kembar? kembaran saya udah meninggal. Kembar. Maneh nu. Mau ada satu lagi gini. Sudah kene. Udah meninggal. Jadi Anda itu kodam dari barang yang dipegang ayahnya, pegangan ayahnya. Emang apa tugas kalian dulu tuh? Jasa yang sudah diberikan apa untuk ayahnya? Bapak maneh loba nampi tamu. Oh, bapaknya ngobatin orang. Kayak panglima gitu. Banyak Nu tamu golok berobat. teh ya. Iya. Pernah saya cerita sama suami juga dulu. Cuman kan iseng-iseng aja. Bapak saya punya golok gitu. Pas saya sentuh nggak boleh marah bapak saya. Pugu maneh. Aing teh resep jeung maneh. Apa maksudnya teh? Ari maneh teh kudu hirup sorangan. Loh, Tadaek hirup jeung jelema. nggak boleh punya suami. Maka Hidup sendiri. itu dari awal nikah
Walaupun kamu merasa berontak, aku tidak menyenangi hubungan ini. Ya Allah, jadi hubungan suami istri melakukan kewajiban itu dihalang-halangi terus sama makhluk-makhluk ini. Ada problem aja gitu. Iya, Banyak selalu ada problem. masalah. Kaitannya gimana? Aku masih nggak paham. Kan kalian tuh ditugaskan untuk menjaga barang yang disimpan oleh ayahnya, yang Ini tidak boleh teh dipegang. lain kaitan pokoknya ayah perjanjian khusus. Lah, apa perjanjiannya kalau boleh tahu? Biar jangan Boga ilmu, boga keturunan. Eta geus maut. Jadi ayahnya dulu bisa ngobatin orang karena dibantu oleh kalian. Heuh. Ari eta teh obaran jelema teh tak paheula. Gimana teh? Ya katanya bapak saya almarhum dulu kalau untuk bisa ngobatin tuh harus tapa bertapa. dulu. Saya nggak ngerti. Dulu bertapa itu apakah sedang melakukan perjanjian? Citiis Garut. Heeh. Bertapanya di Citiis Garut. Garut katanya. Tapi saya nggak Dina air Tempatnya terjun. ya, teh. tempatnya tempat air gitu, air terjun, makanya basah. Ada air. Nggak ada, tapi ini simbol bahwa makhluk itu berasal dari air. Itu dia bilang makhluknya dari air. Enggak, maksudnya itu berair Iya. itu ya. Iya, badan Ismi ini radar. apa Kalau dari air keluar air. apa meninggalnya kembaran saya juga ada urusannya? Ada kaitannya? Bapak jeung indung maneh teu jauh mautna. Teu kuat indung maneh. Lindung tuh mama. Iya. Mama saya Maksudnya juga. pisah. Kuat. Atuh digagahan ka banyak. Saha digagahan teh. Jadi karena di badan bapaknya banyak yang ngikut, waktu melakukan hubungan ibunya nggak kuat. Karena harus melayani banyak makhluk gitu. Ah, Bukan hanya bapak seorang diri. Kan? iya. Masuk akal kan? Gitu. Jadi ada berapa makhluk tuh yang jadi pegangan ayahnya almarhum? Loba. Soalnya dari SD, dari kecil juga saya tuh sering dibully sama teman-teman, dibentur-bentur kepala juga pernah. Gara-gara? Nggak tahu. Pokoknya teman-teman tuh benci. Padahal awalnya tuh kalau sama teman-teman tuh disenengin dulu banyak teman-teman, udahnya pasti bubar gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini makhluk yang berbeda ini. Teh deket sini teh. Neng, Dipanggil Neng Sari. Iya, sarang saha ieu. T R Teng pasawahan. pesawahan. A R O R O. Apa ya? Pesawahan. Pesawahan apa ya? Deket lagi Pak. Maksudnya itu ada daerah nggak? Oh Tarogong. Tarogong. Itu di mana? Garut. Garut. Tempat Bapak bukan? Bukan. Ada almarhum apa tuh? Apa? Ada apa di Tarogong? Kamu teh sabar. Masya Allah. Kamu teh mau dibuat benci kepada cucuku. Oh, ini dari leluhur Bapak berarti. Padahal dia menyayangimu. Biarkan kalaupun ada masalah dengan lingkaran di dalam keluarganya. Jangan goyah, tapi dia memperjuangkanmu. Kau menyayanginya. Iya. Walaupun keluarga pasti ada yang tidak suka. Iya. Ingat, kau pasti tahu kata-kata ini. Majulah. Aku ingin ini menjadi pondasi dirimu. Apapun keberadaanmu sejak awal, Allah mempertemukan kalian karena Dia yang sanggup untuk mendampingimu. Kalau bukan Dia, mungkin Dia sudah meninggalkanmu jauh. Dia pun lelah. Masalah selalu saja datang, tidak mengurangi, malah semakin bertambah. Tapi justru menunjukkan kekuatanmu. Kau lelah, Maju Pak. Ya. kau tidak bisa berontak. Hanya pergi sesaat untuk menenangkan dirimu. Itu yang kau lakukan. Menangis dalam batinmu. Kau tahu permasalahan ini berkaitan dengan masa lalumu. Sejak kau kecil, kaulah yang sudah disatukan dengannya. Mereka memilih dirimu.
tidak bisa mengelak. Ketentuan itu ada padamu, terimalah. Tapi kau berhasil mempertahankan dirimu. Tapi kau harus bisa mengendalikan dirimu. Saya pengen tahu, tadi kan cucu manggil cucu ya. Iya. Ini apakah dari keturunan leluhur atau apa istilahnya? Apakah Ya, leluhurnya dari- karuhun ya kalau Ya, bahasa karuhun. Sunda? Karuhun dari bapak saya atau gimana? Kalau Atau dari dari ibunya? ini atau dari Atau dari saya? ibu? Yang jelas dari Garut. Dari bapak tadi udah Sama bilang. kan dua-duanya. Karena Oh, sama. keduanya sama. Oh gitu. Ya. Walaupun tidak besar di tempat lahirmu, tapi tumpah darahmu adalah di sana. Sama-sama Garut ya. Iya, ini yang pengen diketahui ini apa kakek atau nenek ya? Abah, Abah. lak takdub, walakal jannah. Kau tahu apa artinya? Kamu jangan marah karena kamu akan masuk surga. Amin ya Allah. Siapa yang bisa menahan amarah, maka dia akan masuk surga. Kau tahu apa perkataan nabimu? Orang kuat bukan orang yang kuat adu ototnya, tapi orang yang kuat dia yang bisa menahan amarah di dalam dirinya. Yang sabar ya. Itu perkataan nabimu yang kalian akui. Tapi jika kalian tidak bisa mengendalikannya, terutama dirimu, jangan ikuti Itu yang suka nyurupin dan ngomong. kecemasan di dalam dirimu. Harus dikendalikan kan? Kenapa orang-orang awalnya baik pada pertengahan perjalanan mulai satu persatu meninggalkanmu? Iya. Iya. Karena yang di dalam dirimu tidak ingin kalian saling berkasih sayang. Itu adalah tipu muslihat mereka untuk memecah belah tali persaudaraan antara saudara. Kau tidak akur dengan keluarganya, tidak akur dengan keluargamu, tidak akur dengan teman-temanmu. Apa yang terjadi pada dirimu? Justru itu bikin aneh ya. Iya. Bingung juga. Semua tidak bisa dikendalikan. Kau tidak terluka secara tubuhmu, Cara fisik sehat sih. tapi kau terluka karena apa yang kau susupi oleh masa lalumu. Makanan yang kau makan, ucapan dari perbuatan yang dulu. Semoga orang tuamu terampuni. Amin ya Allah. Bagaimanapun itu adalah orang tuamu. Amin. Kau menyadari tidak ini yang terjadi dalam hidupmu. Tidak sadar kalau dari leluhur, cuman saya sedih kalau di saat lagi ada problem, ada masalah, saya selalu menyadari ini ada sesuatu Ada yang ingin menghancurkan, tapi saya berusaha mengendalikan. Sesuatu gangguan mistis tapi Iya. nggak tahu arahnya dari Iya, mana. iya, iya. Nggak kepikiran kalau Problemnya dari dari mana, leluhur ya. iya. Kenapa kau ingin menjerit dan menangis? Kenapa, Bah? Ya, Karena kau ingin tahu sebagian keimanan di dalam dirimu adalah meminta bantuan agar kau kembali kepada dirimu yang sesungguhnya. ya. Paham dah. Oh, ngerti. Ya, intinya harus lebih taat lagi. Jadi diri saya tuh menyuruh saya untuk taat, tapi Makhluk sulit itu menguasai. kadang. Jangan mengikuti pikiranmu, tapi ikuti Hati. apa perkataan Tuhanmu dan perilaku nabimu. Itu yang harus kau ikuti. Rezeki kalian tergantung dari doa dirimu. Amin. Waktu beberapa tahun ke belakang itu saya kan lagi sakit-sakitnya tuh, alhamdulillah gitu, ada hikmahnya. Sholat saya lebih rajin gitu. Selepas sholat duha itu saya ingat habis ngaji itu ada angin ke sini, seolah-olah itu sampai saya senyum-senyum sendiri. Mungkin waktu itu saya merasa sendiri mungkin ya. Jadi tahajud duha enggak berhenti sampai pernah ada di fase saya rindu suara azan itu. Kalau sebelum azan saya geladin sajadah, saya sholat. Ada angin seolah gini,
itu saya nyimpulinnya Allah gitu ya. Jangan kecil hati, kamu tidak sendiri gitu. Itu apakah siapa gitu Mbah? Itu maksudnya apa? Manusia itu tidak sendiri. Dia didampingi oleh Tuhannya, didampingi oleh para malaikatnya. Maka manusia yang bodoh, manusia yang berputus asa, tidak boleh sedih lagi. Ini ganti makhluk nih. Anak kecil ini. Jangan merasa sendiri. Teteh pernah keguguran 2 kali ya? Mungkin ini salah satu anaknya. Tidak boleh siapa? sedih. Siapa ini? Maaf. Jangan sedih. Lah, cowok apa cewek anaknya? Nggak tahu karena masih 2 bulan 3 bulan. Sedih. Tidak ada orang tua, tidak ada siapapun, tapi kamu punya Tuhan. Bicara. Ini dengan siapa? Kembaran saya atau siapa? Oh jangan kemarin udah Iya meninggal kan juga. bayi dulu Kak. Oh meninggalnya pas masih bayi? Iya berapa hari. Namanya siapa? Saroh. Ini Sari, itu Saroh? Iya. Ini Saroh apa bukan? Kayaknya pengen dekat dia. Pengen deket, maju teh, maju teh. Pengen dekat dia tuh. Pengen Siapa peluk dia, ini? pengen peluk Oh dia. peluk deh. Teteh, dia manggil teteh. Saroh. Teteh kuat. Masya Allah. Teteh kuat. Aku nggak kuat. Sempat saya mikir gitu, kenapa nggak saya aja yang meninggal? Waktu itu kembaran saya mungkin udah di surga. Saya harus ngalamin dulu kayak gini. Kuat. Ya. Titip teteh. Titip teteh katanya. Bapak maju pak. Sabar, atuh jeung teteh. Teteh, Saroh. jangan merasa sendiri. Kita akan sama-sama. Masya Allah. Yang datang itu dia. Kang Angin itu. Kita akan sama-sama terus. Ya kan dia masih suci. Teteh nggak boleh nyerah. Teteh nggak boleh dengerin bisikan itu. Sering Dia pengen jahat. bunuh diri. Nggak boleh. Teteh nggak boleh pergi. Teteh nggak boleh kabur dari rumah. Teteh nggak boleh ninggalin anak-anak. Tanggung jawab teteh. Anak itu adalah titipan. Pasti semuanya akan baik-baik. Rezeki teteh bakal kembali lagi. Amin ya Allah. Sekarang teteh udah tahu, udah ikhlas. Kalau ada omongan apa-apa, teteh jangan balas. Teteh senyum aja. Diam. Masya Allah. Ya teteh. Saroh sempat ngimpi, sempat berharap ya Allah. Semoga saya tuh diperkenankan gitu, entah itu lewat mimpi atau apa gitu. Sekarang lah saatnya. Teteh tahu ikan yang di black itu ya adalah Saroh ada ini Ikan. mimpi sebelum kesini mimpi dulu. teteh udah nggak di dalam air lagi. Masya Allah. Mimpi udah. Teteh Mimpi ikan. Iya, Gimana belum ikan. cerita tadi? Ada ikan besar di depan saya di belek itu. Terus ada percakapan apa gitu nggak ngerti. Mau bisa pokoknya mah gitu. Artinya apa? Nggak ngerti. pokoknya semua bisa selamat teteh. Amin ya Allah. Teteh udah yakin. Amin. Semua adalah Allah yang memberikan teteh segalanya. Teh Allah. Teteh ampunin bapak. Insya Allah. Itu teh bapak kita. Ya. Gimana pun bapak kita. Ibu kita adalah ibu yang hebat. Masya Allah. Sabar. Tidak ada duanya. Dia memperjuangkan kita. Jaga kita. Iya, supaya nggak jadi korban. Teteh harus dia. belajar. Dia tidak pernah marah. Betul. Teteh malah suka marah. Jangan
Jangan. Nanti dia senang membuat Teteh jadi seorang diri. Iya, setannya seneng ntar. Dia mau Teteh itu mati. Iya. Teteh minta maaf sama suami Teteh. Teteh suka marah. Ampura jeung suami Teteh. Ayah bukan abinya. Bukan Omi. Gara-gara Omi aja dosa. Tolong dilepaskan Teteh. Aduh, Insya Allah dibantu. karunya Teteh. Insya Allah dibantu. Teteh tiletik teh geus dijilat-jilatkeun. Iya bener itu yang dilihat kecil itu. Jeung eta demi teh. Maka itu dia sudah seakan menyetubuhinya. Atuh kamari teh teteh ibadah manis susah. Iya. Kayak dihalang-halangin. Susah. Makanya Allah memberikan Teteh peringatan kecil itu mah teh. Tapi rasanya benar-benar tidak berdaya ya teh. Sarah, terang saha. Sini teh, sini teh. Ini kakaknya ibu ya? Ini teteh yang baik, Maju teh. yang selalu ngejaga, yang selalu sabar ngadepin saya. Teteh pengantina indung ya teh. Teteh hampura. Atuh tolong jagakeun Teh Sari. Yang jagain. Teteh kangen jeung indung. Kangen mama ya. Ibu teh banget teh. Alhamdulillah sehat ya. Sabar. Gak keikutin sabarnya ibu sayang, Masya Allah. Tolongin. Udah tolong kepanggil. Insya Allah dibantu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan lanjut pengobatan terhadap Teh Sari. Yuk, masuk ke dalam dulu. Allah 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 Allah. Matanya buka teh, lihat Bang. Allah 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 Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab min amrina rashada. Allahumma arina hakka hakka wa arina wa arina wakila badila wa nasiraba wa Siapa?
Allah. Majikanmu namanya. Jadi Fangkalabu binimatim minallah wa hadzibatum wa nama khalaqnakum Nggak boleh lagi mabadan. dibandingin teteh. Kama Keluar ya. anjanahu ilahan. Terserah siapa yang nyuruh yang penting keluar. Allah iballah Allah wa la quwata illa billah. Fangkalabu. Sari sudah diterapi dan kini saatnya untuk mandi air doa. Ini adalah air untuk membersihkan dan sekaligus memagari. Ya, alhamdulillah Teh Sari sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah terungkap akar permasalahan dari kasus yang selama ini menimpa beliau. Gimana kesan-kesannya Teh? Alhamdulillah ya, dari sekian panjang perjalanan hidup saya dengan banyak problem gitu, ternyata sedikit banyaknya ketahuan gitu akar permasalahannya dari apa. Yang tadinya kan berasumsi mungkin nggak ngerti gitu ya, akhirnya ya alhamdulillah. Adapun misalnya tadi kayak ada kiriman ini itu belum begitu terjawab, itu tidak jadi masalah buat saya. Yang penting boleh tanyain ke Panglima. Maksudnya itu kiriman itu apa memang ada Panglima atau memang betul ada, terus motifnya apa itu kan kurang begitu paham. Ya memang ada, namanya iri dengki ya dalam usaha, dalam apa mungkin ada salah kata, salah tingkah laku, ataupun kita nggak bersalah sama sekali pun namanya orang iri dengki pasti dia akan berbuat sesuatu yang tidak baik terhadap kita. Tapi kita lebih fokus pada penyembuhan saja, fokus ke diri, usaha kita, keluarga kita itu lebih baik. Ya, dan yang penting masalah yang lebih yang energinya paling besar tuh yang dari orang tua itu, perjanjian itu udah diselesaikan gitu. Jadi yang lebih ringan dari itu insya Allah udah otomatis tuntas semua, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Ya, kalau Bapak apa kesan-kesannya Pak Asep? Tadi kayaknya ikut terharu gitu. Iya. Apa yang membuat Bapak tersentuh hatinya? Pas tadi apa ya? Shinkorin ya? Iya, kembarannya. Pertemuannya itu. Jadi ikut merasakan gitu ya, ikut merasakan hubungan kakak sama adik kan. Sudah lama sudah nggak terjalin gitu ya. Dan bisa diketahui sudah beda alam ya? Iya, karena memang sudah beda alam, tapi izin Allah tadi sampai sempat komunikasi gitu. Ya mudah-mudahan pada intinya mah ikhtiar kita lewat dari apa istilahnya sababiahnya dari Panglima Mata Langit ini mudah-mudahan memberikan kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan, amin. Kesehatan lahir batin bagi keluarga kami gitu. Amin. Dan mudah-mudahan makin berkah gitu. Baik buat Panglima di sini, tim juga bagi keluarga kami gitu. Amin. Kalau Teteh yang paling membuat Teteh tadi merasa tersentuh hatinya yang mana? Sempat ya kan dulu karena saking berlikunya gitu ya perjalanan hidup tuh sempat kan karena saya tahu saya
kembar gitu ya, sempat ada selenting di hati tuh, kenapa nggak saya aja yang dulu diambil sama Allah gitu. Saya harus ngalamin ini itu, perjalanan yang gak mudah menurut saya. Dari kecil terbiasa mandiri mungkin ya, tapi banyak hikmahnya, bersyukur gitu. Alhamdulillah dari ikhtiar ini ternyata saya tidak sendiri. Suami saya begitu sabar. Saya mengucapkan terima kasih juga buat suami saya yang selama ini ya alhamdulillah dengan segala macam ujiannya rela mendampingi saya sampai saat ini. Dan saya malah nggak nyangka, saya kira saya ini bungsu. Saya ngaku ke orang-orang saya bungsu, ternyata yang bungsu itu justru almarhumah adik saya, iya gitu. Jadi dari sini saya baru tahu, malah kalau saya ternyata pangais bungsu kalau kata Sunda mah iya. Oke, baik Panglima, mungkin bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan hidup Teh Sari ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang terpenting kita nggak boleh putus asa, tidak boleh menyesali atas apa yang diberikan Allah, yang namanya ujian serta cobaan, sabar, sholat, terus mohon petunjuk Allah, petunjuk jalan kebenaran terhadap apa yang ingin kita lakukan. Kalau kita terus-terusan meminta kepada Allah, Allah tidak mungkin tidak mengabulkan doa kita. Pasti Allah akan memberikan jalan terbaik buat kita dan jalan kebenaran yang sebenar-benarnya buat kita. Maka teruslah berdoa pagi, siang, malam, petang, sholat tahajud, kerjakan, terus minta. Saya yakin pasti Allah memberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.